Desa itu terbakar, bukan satu rumah, bukan satu blok, seluruh desa. Dan di tengah kebulan asap itu gue lihat barisan prajurit berkuda dengan seragam biru tua bergerak pelan, tenang, seperti mereka sedang melakukan sesuatu yang biasa. Di belakang mereka, ratusan warga berlarian ke arah hutan, membawa apapun yang masih bisa dibawa. Gue bersembunyi di balik pohon jati yang besar dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Di kejauhan, dari arah yang berlawanan, gue dengar suara lain. Takbir. Ratusan suara, mungkin ribuan, bergerak mendekat dari balik bukit. Mereka bukan pasukan reguler dengan seragam rapi, tapi cara mereka bergerak, cara mereka memegang senjata, menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang yang sedang bermain-main. Ini bukan kerusuhan biasa, ini perang. Gue nggak tahu gimana gue bisa ada di sini. Yang gue tahu, ini tanah Jawa. Ini sekitar tahun 1825. Dan perang yang sedang meletus di depan mata gue akan berlangsung selama 5 tahun dan menelan lebih dari 200.000 nyawa. Pangeran Diponegoro lahir tahun 1885, putra dari Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta. Tapi dia bukan putra mahkota, ibunya bukan permaisuri utama, dan di dunia kerajaan Jawa waktu itu berarti dia tidak punya banyak klaim atas tahta. Yang dia punya adalah waktu. Dan waktu itu dia habiskan bukan di istana, bukan di pesta-pesta bangsawan, tapi di pesantren-pesantren, di makam-makam leluhur, di antara rakyat biasa yang hidupnya jauh dari kemewahan keraton. Dari sana dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dari balik tembok istana. Dia melihat bagaimana rakyat Jawa hidup di bawah tekanan yang semakin hari semakin berat. Pajak yang mencekik, tanah yang dirampas, sistem kerja paksa yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang waktu itu mengendalikan hampir semua aspek kehidupan di Jawa melalui boneka-boneka politik mereka di dalam kerajaan. Dan Diponegoro menyerap semua itu, diam-diam, selama bertahun-tahun. Sampai satu momen yang menjadi pemantik segalanya. Tahun 1825, pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk membangun jalan baru di Jawa Tengah. Bukan hal yang luar biasa di atas kertas, tapi ada satu masalah. Rute jalan itu melewati tanah milik Diponegoro di Tegalrejo. Dan yang lebih menyulut amarah, rute itu melewati makam leluhurnya. Belanda tidak minta izin, mereka tidak bernegosiasi. Mereka datang dan mulai memasang patok-patok batas jalan di tanah itu, seperti tanah itu tidak dimiliki oleh siapapun. Diponegoro mencabut patok-patok itu. Belanda memasangnya kembali. Diponegoro mencabutnya lagi. Dan kemudian Belanda mengirim pasukan ke Tegalrejo untuk menangkap Diponegoro. Tapi mereka terlambat. Sebelum pasukan itu tiba, Diponegoro sudah pergi. Dia menyingkir ke Selarong, sebuah gua di perbukitan, dan dari sana dia mengirimkan satu pesan yang tidak butuh banyak kata untuk dipahami oleh rakyat Jawa. Perang dimulai. Dalam waktu singkat, perlawanan menyebar seperti api. Para ulama, petani, bangsawan kecil, bekas prajurit kerajaan, semuanya bergabung. Mereka melihat Diponegoro bukan hanya sebagai pangeran yang marah karena tanahnya digusur. Mereka melihatnya sebagai pemimpin yang akhirnya berani melakukan apa yang sudah lama mereka inginkan. Yang membuat perang ini berbeda dari perlawanan-perlawanan sebelumnya adalah cara mereka bertempur. Diponegoro tidak punya tentara reguler dengan logistik yang terorganisir rapi. Dia tidak punya meriam besar atau benteng yang kokoh. Yang dia punya adalah pengetahuan tentang medan, jaringan dukungan yang luas di antara rakyat, dan kemampuan untuk bergerak cepat dan menghilang sebelum Belanda sempat mengepung. Gerilya. Serangan kilat dari dalam hutan, dari balik bukit, dari desa-desa yang tampak tenang dari luar. Dan sebelum Belanda sempat merespon dengan kekuatan penuh, pasukan Diponegoro sudah lenyap. Metode ini membuat Belanda frustrasi. Pasukan kolonial yang terlatih dan bersenjata lengkap berulang kali berkewalahan menghadapi pasukan yang secara teknis jauh lebih kecil dan lebih sederhana. Di tahun-tahun awal perang, Diponegoro menang di mana-mana. Benteng-benteng Belanda di pedalaman Jawa jatuh satu persatu. Wilayah yang dikuasai perlawanan meluas. Dan di Belanda sendiri, laporan-laporan dari Jawa mulai menimbulkan kepanikan. Biaya perang ini sudah menguras kas kolonial dengan cara yang tidak mereka antisipasi. Gue berdiri di tepi hutan jati itu dan mencoba membayangkan betapa lelahnya semua orang yang terlibat dalam perang ini. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk terus berpindah, terus bersembunyi, terus bertempur tanpa kepastian kapan semuanya akan berakhir. Belanda akhirnya menyadari bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Diponegoro di medan perang dengan cara konvensional.
Jadi mereka mengubah strateginya. Benteng-benteng kecil mulai dibangun di titik-titik strategis di seluruh Jawa Tengah, memotong jalur pergerakan dan jalur suplai pasukan Diponegoro. Satu persatu, wilayah yang sebelumnya berdukung perlawanan mulai terkepung dan terisolasi. Dan kemudian, satu persatu, pemimpin-pemimpin lokal yang sebelumnya berpihak ke Diponegoro mulai menyerah atau berpindah pihak. Bukan karena mereka kehilangan kepercayaan pada Diponegoro, tapi karena rakyat mereka sudah kelelahan, sudah kelaparan, dan sudah tidak tahan lagi. Pada tahun 1830, Belanda mengajukan tawaran perundingan. Diponegoro setuju untuk datang. Pertemuan itu diadakan di Magelang, di markas Komandan Belanda, Jenderal de Kock. Dan disitulah semuanya berakhir dengan cara yang paling kotor. Begitu Diponegoro masuk ke dalam ruangan perundingan, pintu ditutup di belakangnya. Perundingan itu bukan perundingan, itu jebakan. Diponegoro ditangkap di meja perundingan, tanpa pertempuran, tanpa perlawanan yang bisa dia lakukan. Dia diasingkan, pertama ke Manado, kemudian ke Makassar, dan di sana di Benteng Rotterdam, jauh dari tanah Jawa yang dia perjuangkan, Diponegoro menghabiskan sisa hidupnya sampai meninggal tahun 1855. Yang paling membekas dari semua yang gue lihat hari itu bukan adegan pertempurannya, bukan desa yang terbakar, bukan suara takbir dari balik bukit. Yang paling membekas adalah satu fakta sederhana. Perang ini bukan dimulai oleh seorang jenderal yang haus kekuasaan, bukan dimulai oleh ambisi politik, tapi dimulai oleh patok-patok kayu yang ditancapkan di tanah yang salah. Belanda menang secara militer, tapi nama yang diingat sampai hari ini bukan nama jenderal mereka. Kalau lo mau tahu timeline berikutnya yang gue kunjungi, subscribe sekarang karena masih banyak momen dalam sejarah yang belum pernah diceritain dari sudut pandang seperti ini.